Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai permasalahan adaptasi mahasiswa rantau. Perkenalkan, saya sendiri Amelia Chandra dengan NPM 220510165 dan teman-teman saya Hilda Kamila 22051102 dan ada Deren Krisviansa Akulah dengan NPM 220510153 dan ada yang terakhir Alivia Alsyarukmana 220510172. Perkenalkan, nama saya Hilda Kamila dengan NPM 052. Yang pertama yaitu latar belakang. Tahap perpindahan dari masa SMA ke dunia perkuliahan bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi beberapa mahasiswa merupakan mahasiswa rantau, di mana mereka sendiri berasal dari daerah yang berbeda dari tempat kuliah mereka sendiri. Ada yang berasal dari kota yang berbeda, provinsi yang berbeda, pulau yang berbeda, bahkan ada yang asal negaranya juga berbeda. Nah, dengan perbedaan ini, mahasiswa rantau diharuskan untuk beradaptasi dengan tempat baru, di mana tempat tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, dan juga kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat lokal juga. Dalam hal ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa perantauan. Kami di sini mewawancarai beberapa mahasiswa rantau dan di sini yang pertama ada Mas Fei. Dia asalnya dari Jakarta dan alasan memilih kuliah di UPN yaitu dia ingin hidup mandiri. Cara beradaptasinya dia tuh let it flow aja katanya. Dan mungkin dia bermasalah di nasi goreng yang berbeda. Di sini katanya di Jakarta warnanya coklat dan cenderung manis, sedangkan nasi goreng di Surabaya warnanya merah dan cenderung asin dan agak pedas. Mungkin kendalanya cuma di perbedaan makanan aja. Oke. Selanjutnya, Lalu, ini hasil wawancara saya, kebanyakan mereka menghadapi masalah finansial di mana mereka struggling dengan keuangan mereka, di mana kalau misalnya pas SMA kita dijatah segini-segini berarti itu sangat cukup. Tetapi kalau misalnya di masa perkuliahan di mana mereka sadar bahwa ada beberapa keperluan yang mendesak atau tiba-tiba jadi mereka tuh kurang bisa manage keuangannya. Perkenalkan, nama saya Deren Krisviansa Akula dengan NPM 220511010053. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari wawancara yang saya lakukan, yang mana terdapat 3 mahasiswa rantau yang saya wawancarai. 2 diantaranya berasal dari daerah Sumatera Utara, dan kemudian 1 diantaranya berasal dari Pasuruan. Nah, dari hasil wawancara yang saya lakukan, sebagian besar dari mahasiswa rantau itu mengalami masalah adaptasi berupa culture shock atau gegar budaya. Nah, di mana khususnya dalam segi bahasa ya, dalam komunikasi, karena mereka yang sebelumnya terbiasa menggunakan bahasa daerah mereka sendiri atau bahasa Indonesia, ketika mereka merantau ke Surabaya, mereka itu harus dihadapkan dengan permasalahan komunikasi. Mereka yang tadinya bahkan nggak pernah sama sekali dengar bahasa Jawa, harus terlibat langsung dengan komunikasi menggunakan bahasa Jawa. Itu yang membuat mereka kaget sebagian besar. Untuk yang berasal dari daerah yang dekat dengan Surabaya sendiri, itu merupakan mungkin masalah yang terjadi adalah permasalahan-permasalahan kecil ya dibandingkan dengan mahasiswa rantau yang berasal dari luar Pulau Jawa. Saya Livia Sharkmana dengan NPM 220510100072. Wawancara selanjutnya
Dari sebagian dari mereka dapat disimpulkan bahwa masalah yang sering terjadi dalam atau selama proses adaptasi ini adalah yang pertama masalah komunikasi, karena bahasa yang mereka pakai sehari-hari dulu kini mereka lebih mulai memahami dan mempelajari bahasa yang digunakan di tempat mereka berantau. Yang kedua adalah kesulitan alat transportasi. Yang dulu mereka memakai transportasi keluarga, motor, mobil, atau yang lain. Kini setelah berantau mereka membiasakan diri dengan jalan kaki atau memakai aplikasi online. Yang selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama-tama, adaptasi merupakan suatu konsep dalam dua versi dari teori sistem, baik secara biologi, perilaku, dan sosial. Nah, konsep adaptasi ini datang dari dunia biologi, di mana ada 2 poin penting, yaitu evolusi genetik, di mana berfokus pada umpan balik interaksi lingkungan, dan adaptasi biologi yang berfokus pada perilaku organisme. Yang selanjutnya, beberapa permasalahan yang terjadi selama proses adaptasi ini. Yang pertama ada komunikasi, di mana komunikasi ini adalah proses individu bertukar informasi, ide, atau pemikiran satu sama lain. Komunikasi yang efektif membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Jika komunikasi tidak tepat, akan terjadi miskomunikasi. Nah, miskomunikasi tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik dan dapat dihindari dengan komunikasi yang tepat. Biasanya hambatan dalam berkomunikasi di dalam lingkup perkuliahan yakni adalah dari segi bahasa. Secara di perkuliahan, mereka yang dulunya berbicara atau berbahasa yang berbeda-beda atau dari bahasa daerah mereka masing-masing. Yang kedua ada adaptasi budaya. Biasa yang terbiasa dengan budaya sendiri, karena masing-masing dari kita mempunyai karakter yang berbeda-beda dari wilayah maupun suatu daerah tertentu. Bisa jadi akan sangat sukar dan tertekan untuk menyesuaikan ulang dengan kondisi yang lain atau yang baru. Yang ketiga ada culture shock. Culture shock adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegelisahan dan perasaan yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan, seperti ketika berada di wilayah asing atau belum di tempat tinggali. Nah, misalnya contohnya di Surabaya, dikenal dengan kota yang cuacanya sangat ekstrim panasnya. Berbeda dengan mahasiswa perantauan dari wilayah dataran tinggi atau yang lain, dengan wilayahnya yang notabene cuacanya bisa dingin atau biasa. Nah, contoh lainnya adalah pada arus lalu lintas. Yang di sini macet, yang di sana tidak terlalu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perantauan. Nah, itu terdapat siap dengan adanya culture shock, karena itu adalah penyakit awal yang akan dihadapi. Perantau itu harus sadar dengan adanya culture shock ini, karena ini merupakan persoalan ketika mereka datang dari asal tempat daerah mereka ke tempat yang baru dengan latar budaya yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Itu adalah tanpa menilai jika suku atau daerah budaya kalian sendiri adalah budaya yang teradaptasi yang kalian lakukan itu akan berjalan lancar, yang memiliki suku dari daerah. Dan solusi coba memulai pembicaraan kita atau teman-teman ini untuk berinteraksi tentang karakteristik permasalahan mahasiswa rantau yang merantau Surabaya, Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, berdasarkan penelitian lapangan tentang proses adaptasi mahasiswa perantauan dalam menghadapi culture shock, kasus adaptasi mahasiswa perantauan di UPN Veteran Jawa Timur yang dilakukan dengan wawancara langsung, maka dapat disimpulkan bahwasannya culture shock
pasti dialami oleh siapapun ketika mereka meninggalkan tempat asal mereka dan berpindah ke tempat barunya. Dengan kata lain, culture shock bisa menjadi penyakit ketika seseorang tidak dapat menjalaninya dengan baik karena culture shock merupakan gejala awal yang dialami oleh setiap manusia ketika mereka menginjakkan kaki di tanah yang baru yang belum pernah dipijaknya. Proses adaptasi sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan di lingkungan baru karena banyak sekali dinamika yang terjadi, sehingga culture shock seringkali ditemui oleh setiap manusia. Dan kesimpulan yang kedua, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka pada bab ini peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut, bahwa terdapat 3 hal yang paling berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam keputusan beradaptasi seseorang, yaitu yang pertama ada stereotype yang dibawa ketika merantau, yang kedua lingkungan yang dia tinggali, dan yang ketiga motivasi yang dia miliki untuk beradaptasi dan bertahan di perantauan. Ketika seorang merantau, tentu dia membawa nilai-nilai atau stereotype sendiri dalam memandang kebudayaan yang dia tuju sebagai tempat sementara, entah itu stereotype yang baik atau yang buruk. Dan kesimpulan yang ketiga, bayangan awal ini menentukan bagaimana seseorang bersikap untuk pertama kalinya di lingkungan yang asing. Ketika stereotip ini bertemu dengan realita di lingkungan tempat tinggalnya, maka seseorang akan memiliki sikap yang lebih tetap dibandingkan sebelumnya. Dengan mempelajari kenyataan yang ada tentang lingkungan barunya, seseorang akan mulai memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, mana yang benar dan mana yang salah. Lalu terakhir, seberapa besar keinginan seseorang untuk bisa menyatukan pandangan atau malah membedakan diri adalah tergantung motivasi yang dia miliki untuk bisa bertahan di perantauan. Entah itu cita-cita, orang tua, materi, sahabat, ataupun yang lainnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.